pada webinar malam hari ini. Oke, saya akan sapa teman-teman terlebih dahulu. Terima kasih Ustadzah telah hadir dalam webinar malam hari ini. Topik kita di malam hari ini ialah tata laksana siswa berkebutuhan khusus di kelas. Nah, topiknya cukup menarik dan telah hadir bersama kita seorang konselor dan praktisi anak berkebutuhan khusus. Beliau adalah Ibu Laurencia Ika Wahyuning atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Ika. Oke, Ibu Ika izinkan saya untuk mengenalkan Ibu Ika kepada teman-teman, boleh? Monggo, monggo. Boleh. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan wajah beliau karena sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, beliau adalah Laurencia Ika Wahyuning atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Ika. Beliau kelahiran Surabaya 9 Desember 1977 dan saat ini beliau berdomisili di Sidoarjo. Ibu Ika menempuh pendidikan di Universitas Surabaya, Fakultas Psikologi, yang kemudian melanjutkan RPL di Universitas Widya Dharma, Klaten, Jawa Tengah. Beliau juga menyelesaikan program Diploma Learning Disorder Management and Child Psychology DCIE. Ibu Ika memiliki ketertarikan nih dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi beberapa tahun silam, beliau membuka layanan pendidikan di rumah dengan modal sebuah ruangan di kamar yang diisi meja dan kursi, yang dikala itu muridnya yang pertama yaitu seorang anak autis dari keluarga yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu, muridnya semakin banyak dan alhamdulillah beliau bisa mendirikan sekolah yang saat ini kita kenal dengan SLB Cita Hati Bunda Sidoarjo. Selain itu, beliau juga pemilik lembaga pendidikan untuk anak diseleksia Sebaya Sidoarjo, pemilik lembaga bakat minat Sebaya Riang Surabaya. Beliau juga kerap kali menjadi narasumber webinar, konselor, dan praktisi anak serta remaja berkebutuhan khusus. Saat ini, beliau tergabung di Persatuan Konselor Sahabat Semesta atau PKSS. Nah, jadi kecintaan beliau dengan anak berkebutuhan khusus mengantarkan Ibu Ika mewakili Social Entrepreneur Indonesia pada Asia Pacific Economic Corporation atau kita kenal dengan APEC di tahun 2013 yang bertempat di Nusa Dua, Bali. Apakah benar informasi yang saya sampaikan, Ibu? Alhamdulillah. Jadi beliau adalah pemilik dari salah satu sekolah di Sidoarjo, yaitu SLB Cita Hati Bunda Sidoarjo. Jadi teman-teman, malam ini Ibu Ika tidak sendirian. Kita memiliki dua guest star. Yang pertama, ada kepala sekolah dari SLB Cita Hati Bunda, yaitu Ibu Irma Gayatari. Selamat malam Ibu Irma. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat dan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Irma telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kami. Oke teman-teman, jadi selain kepala sekolah nih dari SLB Cita Hati, kita juga memiliki admin dari Sebaya. Beliau adalah Ibu Novi. Saya panggilnya Ibu atau Mbak nih ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam, boleh dipanggil Mbak Novi atau biasanya kalau di Sebaya Kak Novi. Oke, sama nih dengan admin di Alberta. Jadi kalau di admin di Alberta biasanya kita panggilnya juga Mbak.
Apa kabar hari ini, Kak Novi? Alhamdulillah, luar biasa, senang. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Novi telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kami. Dengan senang hati. Jadi teman-teman, insya Allah ini adalah 3 orang yang berpengalaman di bidang pendidikan, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, sesuai dengan topik webinar kita malam hari ini, yaitu tata laksana siswa berkebutuhan khusus di kelas. Insya Allah, Ibu Ika akan menyampaikan materi hingga pukul 9, yang kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi sharing dan tanya jawab. Bagaimana Ustazah semua? Udah siap nih untuk mengosongkan gelas kita? Kita menerima ilmu baru? Siap, insya Allah. Siap, Insya insya Allah, Ustazah. Allah. Oke, semangat ya walaupun malam ya. Oke, insya Allah teman-teman sudah siap Ibu Ika untuk menerima ilmu baru malam hari ini. Monggo kepada Ibu Ika saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Tadi Ustazah siapa namanya? Ati. Asti, sebentar saya ganti Asti. nama dulu. Asti. Oke. Iya, Ini Asti. suaranya Ustazah Asti luar biasa ya, kayak mendengar storytelling. Alhamdulillah. Empuk sekali suaranya ini, luar biasa. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, ini teman-teman, teman-teman guru, teman-teman ustazah, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Malam hari ini kita sharing ya. Jadi bukan hanya teman-teman yang belajar, tapi saya juga akan belajar bersama dengan teman-teman guru di sini, teman-teman ustazah di sini. Nah, nanti saya akan duet maut gitu sama Bu Irma, duet maut ya. Jadi biar nggak ngantuk. Lalu nanti kalau misalnya pada saat saya menjelaskan dengan Bu Irma dan monggo kalau misalnya ada pertanyaan gitu nanti bisa dituliskan dulu di chat supaya nggak lupa. Begitu ya Ustazah Asti ya. Begitu ya. Supaya tidak lupa monggo dituliskan terlebih dahulu. Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Begitu. Nah, baik saya akan mulai saja. Karena ini judulnya adalah tata laksana gitu ya untuk anak berkebutuhan khusus di kelas reguler begitu. Maka kita harus kenalan dulu gitu ya. Kenalan dulu dan memahami dulu siapa sih yang kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, saya pengen tahu dulu nih Ustazah di sini. Apakah pasti sudah mendengar apa sih anak berkebutuhan khusus? Coba ditulis di chat. Ya, tidak perlu teori gitu ya, tidak perlu teori yang muluk-muluk, tapi sepemahaman ibu-ibu di sini, ustazah di sini, apa sih siapa sih yang kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus? Coba kita tulis di chat. Yuk. Jadi mungkin ABK yang sering didengar oleh para ustazah ya, ustazah-ustazah di sini ABK itu apa gitu. Baik. Yuk, nggak apa-apa. Ditulis aja. Mungkin pernah mendengar ABK itu siapa gitu ya. Siapa yang disebut ABK atau anak yang bagaimana, anak yang istimewa gitu ya. Anak yang Oke. memiliki kondisi berbeda. Nah, ini banyak ini ustazah sering eh, mendengar kata-kata tersebut. Anak yang membutuhkan treatment yang berbeda. Wah, luar biasa. Ini para Luar ada biasa. semangat sekali, Bu Irma. Iya. Ini kayaknya udah pinter-pinter semua ini Bu Irma ya. Iya, Luar biasa, sudah luar biasa pinter-pinter ini. semua. Betul. Baik, malam ini saya dan Bu Irma akan menyampaikan gitu ya, menyampaikan kita berkenalan dulu tentang anak berkebutuhan khusus gitu ya. Sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu jangkauannya sangat luas gitu ya. Jadi betul di sini ada beberapa ustazah gitu ya yang menuliskan bahwa anak yang memiliki kondisi khusus gitu. Anak yang membutuhkan pendampingan khusus itu juga betul gitu ya. Tapi ternyata anak ABK atau anak berkebutuhan khusus ini luas sekali, gitu ya. Bahkan anak-anak, karena di sini anak yang membutuhkan pendampingan khusus, gitu ya. Maka misalnya nih ada anak yang
menderita sakit jantung, gitu ya, jantung bocor, atau anak yang menderita sakit kanker, gitu. Kemudian mereka tidak bisa bersekolah, gitu ya, sekolah umum, sekolah reguler, gitu. Apakah ini juga disebut dengan anak-anak berkebutuhan khusus, gitu ya? Kemudian anak-anak dengan tingkat ekonomi di bawah rata-rata, gitu ya, yang mereka tidak bisa misalnya mengenyam pendidikan seperti anak pada umumnya, apakah ini juga termasuk anak berkebutuhan khusus? Ternyata iya, ya. Ternyata ini juga masuk ke dalam anak berkebutuhan khusus karena mereka membutuhkan pendampingan, layanan, bahkan pola parenting yang memang berbeda dibandingkan dengan anak pada umumnya. Nah, namun yang malam ini akan kita bahas adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang memang dilahirkan berbeda gitu ya. Anak-anak yang milestone atau tahapan perkembangannya memang berbeda. Nah, pasti di sini Bapak Ibu guru gitu ya, Ustazah sudah memahami tentang milestone gitu ya. Milestone tumbuh kembang adalah tahapan perkembangan atau tugas perkembangan pada seorang individu. Jadi misalnya nih, ya, misalnya anak usia 2 tahun, gitu ya, anak usia 2 tahun, tahapan perkembangan bicaranya itu harus yang seperti apa sih, gitu ya? Untuk anak usia 2 tahun, tahapan perkembangan bicara, misal harusnya anak bisa berbicara 2 kata dalam 1 kalimat. Nah, ini adalah tahapan perkembangan atau milestone. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang tumbuh kembangnya itu berbeda. Apa yang berbeda adalah milestone-nya. Milestone apa? Tadi saya bilang tumbuh dan kembang. Pertumbuhan dan perkembangannya. Artinya di sini eh, ada aspek perkembangan bahasa dan bicara, aspek sosial emosi, gitu ya, aspek eh, kognitif, ya seperti itu, ya. Jadi aspek motorik, motorik kasar dan motorik halus, ya. Dan masing-masing milestone ini mempunyai masa sensitif atau masa kritis. Ya, ini Ustazah pasti sudah ya, apa namanya? Montessori ya. Montessori ya. Montessori terminologi yang dipakai adalah masa sensitif. Jadi di masing masa-masa itu ada periode-periode sensitif ya. Periode-periode kritis. Nah, ini yang tadi saya ceritakan apa dan siapa yang termasuk ABK. Oke, yuk lanjut. Nah, tadi yang saya katakan, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah anak berkebutuhan khusus yang memang milestone perkembangannya gitu, memang berbeda dengan anak pada umumnya. Artinya anak ini dilahirkan ya memang secara apa bawaan memang mengalami tumbuh dan kembang yang berbeda. Nah, sekarang saya tanya lagi nih. Kalau untuk ABK yang selama ini kita dengar, apakah selalu anak ABK ini mempunyai tingkat intelijensi di bawah rata-rata? Bisa diketik di chat. Kalau selama ini yang kita dengar tentang ABK, enggak, tidak, iya, betul. Iya, sudah banyak yang Ya, tahu ya. jadi ternyata yang kita sebut iya betul. Yang kita sebut, oh ada anak Cibi, betul. Nanti kita Ada akan bahas CP juga anak ya. Cibi ini luar biasa ya. Ya, ya cerdas istimewa, bakat Bakat istimewa, istimewa. begitu ya. Ya, jadi memang anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak selalu milestone-nya itu adalah milestone yang terlambat dari usianya. Tapi ada juga anak-anak berkebutuhan khusus ini yang milestone-nya itu memang lebih cepat, bahkan apa melewati gitu ya, Bu Irma ya, Ya, jadi melewati ya, melewati bahkan melewati.
Kalau di sekolah sekarang kan kayak ada akselerasi itu ya Bu ya. Ya, Jadi mereka ada betul. lompatan perkembangan. Ada lompatan perkembangan, tapi ada juga yang mengalami keterlambatan perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita lihat ya, anak berkebutuhan khusus malam hari ini kita bagi berdasarkan tingkat intelijensi. Ya, pertama adalah anak berkebutuhan khusus yang tingkat kecerdasan atau tingkat kognitifnya normal sampai normal ke atas. Berapa biasanya? Kalau kita tes EQ, intelijensi yang normal adalah 90 sampai 109. Ya. Namun, kenapa sih harus kita bedakan? Ini bukan untuk melabel. Ya, Bapak Ibu ya, bukan untuk melabel sama sekali, tetapi nanti gunanya adalah untuk menyesuaikan atau pembuatan program yang tepat. Karena program untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang tingkat kecerdasannya normal sampai normal ke atas ya akan berbeda dengan anak-anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata atau di bawah 90. Seperti itu. Ya. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Oke ya, lanjut ya. Oke, nah kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus sebentar yang tadi, yang tingkat intelijensinya adalah normal 90 ke atas. Itu ada anak dengan kesulitan belajar spesifik. Nanti saya akan bahas satu persatu. Anak kesulitan belajar spesifik di dalamnya ada anak disleksia, gitu ya. Anak-anak dengan gangguan berbahasa, kemudian dengan diskalkuli, gitu ya, dengan disgrafia, itu masuk di specific learning difficulty. Ya, EQ-nya tingkat intelijensinya adalah 90, bahkan ada yang jauh di atas rata-rata. Anak dengan ADHD atau ADHD, ya Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nanti juga akan saya bahas. Kemudian anak gifted atau yang kita sebut dengan CIB, cerdas istimewa, bakat istimewa. Lalu yang berikutnya ada Asperger. Asperger ini masuk dalam autistik ya. Kemudian ada PDD-NOS. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian anak berkebutuhan khusus yang tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Itu ada autism, ada cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, syndrome Rett, dan lain-lain. Banyak sekali. Ya, nanti kita akan sebut anak-anak dengan ABK yang kecerdasannya normal akan kita sebut dengan anak dengan kesulitan belajar spesifik. Ya, KBS, kita singkat KBS ya, bukan Kebun Binatang Surabaya ya, tapi KBS ya. Kesulitan belajar Belajar spesifik. ya. Namun anak-anak yang tingkat intelijensinya di bawah rata-rata akan kita sebut dengan KBU, kesulitan Jadi, belajar umum. iya, jadi keyword kita malam ini jadi supaya nanti lebih memudahkan kalau untuk melabeli anak dengan kecerdasan normal sampai rata-rata atas kita sampaikan KBS gitu ya Bu ya. Dan untuk yang anak intelijensinya di bawah rata-rata kita sebutnya adalah KBU supaya nanti waktu pembahasan ke depan kita lebih mudah gitu ya Bu ya. Jadi tidak menjelaskan panjang KBS itu seperti apa saja kayak gitu nih. Ini Oke. Bu. Jadi KBS dan KBU. Kenapa kita sebut KBS spesifik? Karena kesulitannya itu spesifik. Tidak di semua aspek perkembangannya itu mengalami keterlambatan atau kesulitan atau memiliki hambatan. Ya, tapi spesifik seperti disleksia gitu ya. Disleksia kesulitannya spesifik di membaca ya dan menulis. Disgrafia juga seperti itu. Diskalkuli kesulitannya juga spesifik ya di konsep angka hitung berhubungan dengan matematika seperti itu ya spesifik. Nah, anak-anak yang ABK, KBU, kenapa kita sebut dengan kesulitan belajar umum? Umum di Umum. beberapa aspek perkembangan gitu ya
itu mengalami kesulitan atau hambatan. Jadi kalau spesifik tidak di semua tapi spesifik, tapi kalau yang umum itu hampir di semua aspek perkembangan mengalami kesulitan. Misalnya autism. Autism dia memiliki gangguan bahasa gitu ya, keterlambatan bahasa bicara, interaksi sosial seperti itu ya. Jadi bedanya KBU dan KBS seperti itu. Oke, lanjut. Oke, eh, belum bergerak. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang Down syndrome tadi. Kecepatan. Yang Down syndrome ini masuknya adalah di kesulitan belajar umum. Ini pasti Ustazah ya, Bapak Ibu di sini sudah pernah melihatkah atau bertemu dengan anak-anak Down syndrome yang mukanya mongoloid ya? Down syndrome itu wajahnya mongoloid khas ya, ada kelainan kromosom gitu ya. Matanya sipit gitu biasanya, kemudian lidahnya tebal ya. Lidahnya biasanya tebal, jari-jarinya pendek ya, pendek, pendek. Terus jari-jari kakinya juga pendek dan biasanya ini kasar jari Bu. kaki itu ya Kayak ada tebal, kayak penebalan kulit gitu ya. betul. Terus ini loh Bu Irma apa ini kalau bahasa Selaput, Jawanya itu berselaput. selaput ya, begini ya mereka ya. Itu yang Down syndrome ya. Nah, ini apa penyebabnya adalah kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21. Biasanya Down syndrome ini juga mengalami banyak gangguan kesehatan. Ya, ada beberapa, kebanyakan mereka mengalami gangguan jantung, ada yang mengalami gangguan jantung, ada yang mengalami gangguan kesehatan di mata, ya, seperti itu. Fisiknya itu ringkih gitu. Ya, kalau anak-anak Down syndrome. Tapi mereka ini, anak-anak Down syndrome ini anak-anak yang sangat menyenangkan. Itu ya, Bu Irma ya. Kita punya Iya, murid Down syndrome itu mereka sangat menyenangkan gitu ya. humble, mereka itu humble, Iya, terus eh, ceria, ceria ya, anaknya, betul. ceria, betul. Jadi anak-anak Down syndrome itu seperti itu, ya. Lanjut, bisa dilanjut. Dan memang kebanyakan anak-anak Down syndrome tingkat intelijensinya memang di bawah rata-rata. Nah, ini ciri-ciri fisiknya. Bentuk kepalanya yang relatif kecil dari normal, ya. Mulutnya mengecil, lidahnya yang menonjol keluar tebal, seringkali mata sipit gitu ya. Tangan pendek-pendek termasuk ruas-ruas jari, jaraknya itu lebar-lebar gitu ya, kakinya melebar seperti itu. Dan anak-anak Down syndrome kalau kita lihat Hari Down syndrome internasional gitu ya, mukanya, wajahnya itu Down syndrome yang berasal dari misalnya bule gitu ya, misalnya ya, itu dengan Indonesia itu mereka memiliki ciri khas yang hampir sama ya Bu Irma. Kalau Hampir kita sama menanyakan Down semuanya. syndrome, itu Iya, kita bingung gitu karena mukanya hampir sama semua. Seperti makanya kan kadang ada orang menyebutnya kan kembar sejagat Bu Ika ya, karena kan iya, dari seluruh benua ya wajahnya seperti itu, mongoloid semua. Mau iya, yang dari ras Eropa, mau Asia, semuanya wajahnya seperti itu. iya, Makanya disebutnya betul. kembar sejagat gitu. Iya, ya. Tapi mereka tadi memiliki kelebihan mereka ceria ya, anaknya itu ceria, mereka suka menolong gitu ya. Suka menolong. Iya, betul. Dan Mereka ini juga kemarin saya mendapatkan video mereka itu sangat bisa dilatih Bu Ika. Jadi menjadi eh, sebuah restoran ini semua pegawainya anak Down syndrome, mulai Mm-mm. dari baristanya, waitersnya, tapi ada memang beberapa yang anak tipikal, mungkin mereka sebagai leadernya atau sebagai pengarahnya gitu. Tapi ternyata mereka bisa gitu diberdayakan. Ya, ya, betul ya. Jadi nanti kita akan, kenapa sih tadi kita bedakan ya anak kesulitan belajar spesifik dan kesulitan belajar umum. Sebetulnya sekali lagi tujuannya bukan untuk melabel, tapi nanti kita sebagai guru gitu ya, sebagai Ya. pengampu anak-anak ini, kita paham, kita membuatkan intervensi pendidikan yang tepat, program yang tepat. Tujuannya kemana? Apakah nanti ke akademik gitu ya? Apakah nanti ini ke vokasi atau bakat minat ataukah yang seperti apa gitu. Oke, lanjut. Ini Down syndrome.
Berikutnya kita kenalan sama adik-adik kita, anak-anak kita yang mengalami cerebral palsy. Ya, ini apakah sudah pernah bertemu dengan anak-anak SIPI gitu ya? Eh, eh, Kebetulan nih, alhamdulillah ya, di SLB Cita Hati Bunda ini lengkap ya Bu Irma ya. Lengkap, ada autis, ada Otis CP, ya. ada Down syndrome, ADHD, Ya, disabilitas intelektual, semuanya ada. Jadi kalau ya. misalnya mungkin dari Ustazah Albata yang kepingin melihat secara langsung untuk anak-anak dengan apa anak berkebutuhan khusus yang bermacam-macam itu bisa datang ke Citahati atau ke Sebaya gitu ya. Barangkali mau diadakan studi banding, monggo ya Bu Ika ya. Monggo Jadi dengan senang hati melihat gitu kenalan ya. dengan anak-anak istimewa. J. Nah, ini cerebral palsy. Cerebral palsy itu kondisi kelumpuhan otak gitu ya, sehingga mempengaruhi gerak motoriknya, baik motorik kasar maupun motorik apa namanya, motorik halus, ya, mempengaruhi otot dan syaraf, ya. Cerebral palsy ini disebabkan oleh apa? Macam-macam ya. Cerebral palsy ini disebabkan oleh berbagai macam apa namanya penyebab gitu ya. Jadi bisa kita ketahui pada saat biasanya mulai dari kandungan itu anak sudah mengalami cerebral palsy. Jadi eh, biasanya memang sudah bisa kita ketahui atau deteksi secara dini. Ya, baby pun bisa kita ketahui. Misalnya di usia 3 bulan pun sudah bisa kita deteksi dini. Karena anak usia 3 bulan itu kan kepalanya mulai apa ini ya? Oh, enggak. Ya. Jadi mulai ngangkat, Ya, diangkat gitu ya. mulai ngangkat. Meskipun ngangkatnya kan belum sempurna, gitu ya. Tapi biasanya pada anak-anak cerebral palsy itu mereka tidak bisa mengangkat, jadi lemas. Ya, kalau kita lihat biasanya mereka otot ya atau syaraf-syarafnya gerak motoriknya itu sangat kaku atau sangat lemas. Jadi ada yang kaku gitu ya, ada yang terlihat lemas. Nah, cerebral palsy ini juga ada berbagai macam tipe, dari tipe 1 sampai tipe 4. Jadi ada anak-anak cerebral palsy yang memang tidak bisa berjalan gitu ya. Bahkan duduk saja susah ya Bu Irma ya. Kita ada satu anak yang seperti itu ya. Ada. Jadi kalau kursi rodanya kita ambil, dia langsung rebahan, nggak bisa gitu ya Bu ya. Ya. Jadi memang bermacam-macam tipenya. Ya, untuk serba palsi. Jadi ada yang duduk aja susah gitu ya, tapi ada yang anak-anak atau adik-adik serba palsi ini yang bisa berjalan. Ya, ada yang bisa berjalan tapi memang ada gerakan-gerakan yang memang cukup menyulitkan untuk beraktivitas. Ya, seperti itu ya serba palsi. Nah, eh, tingkat intelijensi untuk serba palsi biasanya mereka di bawah rata-rata. Ya, Tetapi juga ada yang normal Bu Ika, tetapi itu hanya mungkin sekitar 1%-nya ya Bu Ika ya. Karena ada ini juga Bu Irma yang mirip sekali dengan cerebral palsy, saya lupa namanya gitu ya. Nah, ini yang biasanya sering salah Bu Irma. Ini mereka yang tingkat hmm, intelijensinya normal sampai normal ke atas. Itu memang ada gitu ya. ada. Ini yang saya Oke. lupa nanti saya infokan. Namanya apa lupa. Nah, ini untuk teman-teman cerebral palsy. Sehingga karena kondisi ototnya, kondisi syarafnya, kondisi motoriknya itu terganggu, biasanya mereka memang harus dibekali atau disertai dengan alat ya, alat Dengan alat alat khusus ya. gitu ya, misalnya sepatu khusus ya, apa kursi roda khususnya seperti di gambar ya. Kalau nggak melorot, ada beberapa anak serba palsi itu yang kami dampingi Iya, duduk saja duduknya. susah ya, Bu Irma. Susah ya. Jadi kursi rodanya pun kursi roda khusus yang ada ikatannya. Jadi untuk nahan mereka waktu duduk itu tidak melorot karena mereka kan tidak ada kayak kalau kita kan ada refleksnya ya Bu. Kalau duduk itu tegak mempertahankan diri lah. Pertahanan diri mereka itu kayaknya sulit sekali ya Bu ya. Sehingga untuk mempertahankan posisi duduk aja mereka akan sangat kesulitan. Jadi kalau tidak dibantu dengan alat untuk mengikat mereka duduk, mereka bisa melorot ke bawah gitu. Ya, ya. Kondisi ini disebabkan karena ada
kelumpuhan di otak ya, yang Otak ya, mempengaruhi otot syaraf dan gerak motoriknya. motoriknya. Seperti itu. Itu Betul. untuk anak-anak dengan cerebral palsy. Nah, ini juga nanti terkait nih dengan program misalnya olahraga, ya. Kalau ada satu anak yang cerebral palsy dalam kelas kita itu seperti apa mengakomodasinya, gitu ya. Oke, Baik. lanjut. Nah, autism nih, gitu ya. Ini yang cukup ini ya, cukup Sering didengar sering kayaknya Bu didengar Ika gitu ya. ya. Autism. Apa sih autism ini ya? Autism ini adalah gangguan perkembangan pervasif yang ditandai oleh gangguan ada 3 gejala besar. Kak Novi nanti minta tolong diketik ya. Jadi ada 3 gejala besar pada autism. Yang pertama adalah gangguan interaksi sosial. Bisa dicat aja Kak Novi, dicat. Gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, dan gangguan atau keterbatasan Perilaku. minat atau perilaku. Ya, nah 3+1. Yang satu ini adalah kebanyakan anak dengan autism memiliki gangguan sensori integrasi. Sensorinya, ada gangguan sensori. Jadi diingat-ingat ada 3 gejala besar, 3+1 pada anak-anak dengan autism. Gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi di dalamnya masuk adalah keterlambatan bicara. Ya, terlambat bicara, speech delay, mengalami speech delay. Atau kalaupun anak ini bisa berbicara, biasanya bicara atau kata-kata itu tidak dipakai untuk berkomunikasi, tapi biasanya hanya untuk apa? Stimulasi saja. Misalnya nih, ada beberapa anak autis tuh yang suka menyebutkan kata-kata, kita kalau bilang itu kata-kata planet gitu ya, bahasa planet gitu. Karena memang tidak ada maknanya. Misalnya gesik 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 gesik. Nah, gitu ya. Dengan nada yang sama. Nadanya itu Iya. anak autis itu sama. Sampai kalau nangis pun itu nadanya sama ya, Bu Irma ya, kalau Nah, untuk anak ya autis jadi ya. kayak mbak mbak kayak gitu nadanya persis sama terus tiap hari ya. Ritmenya pun sama gitu. Ritmenya sama, intonasinya sama gitu ya. Ya, dan Kemudian bahkan ada kadang mereka bisa apa bicara tetapi hanya egoik Bu Ika, meniru saja. meniru Jadi saja. waktu kita misalnya tanya mau apa, jawabannya mau apa, mau apa, mau apa. Nah, kayak gitu. Jadi belum paham walaupun bisa apa mengatakan kata yang bermakna tetapi memang bukan untuk berkomunikasi, hanya sekedar meniru, kemudian apa racauannya kayak gitu. Jadi diam ada di murid kita yang ini Bu Ika meracaunya itu warna gitu. Jadi hijau, Hmm, hijau, hijau. Jadi pegang benda pokoknya dia hijau, hijau, hijau kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ya, untuk steaming ya meracau untuk eh, apa? stimulasi Repetitifnya diri. mereka ya diulang-ulang Positif seperti ya itu diulang-ulang ya. ya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan keterbatasan minat. Jadi anak autistik ini punya minat-minat yang terbatas. Jadi misalnya sangat menyukai apa? Kereta api gitu ya. Tetapi Itu ya muridnya Bu Irma itu dulu ya. ada Gitu ya. dulu ya. Jadi Sangat sampai tipe-tipenya ya Bu Ika dia itu paham tipe-tipe sampai kereta jadwalnya. ya. Jadwal Ya, juga ya. jadwalnya. Ya, ya. Itu kita bisa tanya tuh jadwal misalnya kereta Sancaka ke Jogja itu jamnya jam berapa. Ya, jadi Bahkan minat untuk nomor logonya aja dia hafal itu Bu ya Ika. hafal. Ya. Pabriknya hafal ya Bu Irma ya. Pabrik Ya, kereta api ini di mana dibuat tahun gimana? berapa itu sampai hafal. Jadi ini anak-anak autism. Mereka mempunyai minat yang terbatas gitu Tetapi ya. tidak Minatnya fungsional itu ya Bu Ika. tapi tidak fungsional. Jadi kayak apa Yellow Pages ya tahu ya buku Yellow Pages itu kan isinya apa itu nomor telepon gitu ya nomor telepon seluruh Indonesia mungkin di situ. Nah dia seperti itu jadi seperti bank data tapi tidak berfungsi
kalau autism. Jadi punya minat yang terbatas. Kemudian mereka menyukai sesuatu yang repetitif, yang berulang-ulang. Mereka menyukai, misalnya kita sering melihat autism yang putar-putar, putar, yang muter terus. Atau anak autism kalau di kelas ini jalan-jalan tapi sama, gitu. Rutenya sama, jalannya sama, dan itu dia bisa berulang-ulang. Atau mereka suka mainan tombol itu loh, tombol lampu. Atau laci dibuka tutup, buka tutup, buka tutup, ya, repetitif, diulang-ulang. Atau suka menjajarkan Mainan. mainan, gitu ya. Mainan itu dijajar. Ya. Jadi bermain Kemudian, tidak sesuai dengan fungsinya Bu Ika. Contohnya kayak bola itu kalau kita kan bermain lempar tangkap, mereka bisa cuma diputar-putar saja. Kemudian kalau misalnya mobil-mobilan, mereka tidak bermain dengan didorong, tetapi mungkin dilihat dari part tertentu saja. Misalnya itu mobil-mobilan dihadapkan ke atas, kemudian rodanya diputar, atau mungkin mengamati satu detail bagian dari part mobil itu juga seperti itu. Mereka cara bermainnya. Jadi terlihat aneh kalau kita orang biasa ya. Makanya waktu kita melihat yang observasi di awal itu kan cara bermainnya dia paham fungsi mainan tidak kan seperti itu Pika. betul, betul. Nah, ini tadi, oh ternyata ada ya Kak Novi. Ciri-ciri anak dengan autism itu 3+1. Nah, gangguan sensori ini mereka mengalami, anak autis ini mengalami sangat peka sensorinya gitu ya, sangat sensitif, atau kebalikannya mereka tidak peka atau tidak sensitif gitu ya. Jadi sensori ini ada 7 ya, sensori, panca indera, kemudian ditambah proprioseptif gitu ya, Dan kemudian vestibular. vestibular ya. Jadi mereka mengalami gangguan terlalu sensitif atau mereka tidak sensitif ya. Yang terlalu sensitif makanya beberapa anak autism itu mereka misalnya ada beberapa anak yang tidak menyukai baju-baju, Suara keras. ya, baju-baju tertentu. Kalau buat kita sih aman ya. Kalau kita pakai baju itu ya, ya kita nggak merasa apa-apa gitu. Tapi bagi anak autistik yang memang di taktilnya, di rabanya itu, mungkin di kulitnya itu sangat sensitif, itu bisa kayak menyakiti atau Rewel, membuat ya. mereka nggak nyaman, Dulu rewel. ada anak yang ini Bu Ika apa pakai kaos yang ada sablonnya atau ada label baju di belakang itu dia akan sangat resah bahkan marah-marah kalau misalnya itu belum diganti atau belum dilepas itu. Mm-mm. Saking Mm-mm. sensitifnya mereka. Betul. Bahkan pakai baju yang berkancing mereka juga tidak mau karena kan kalau kancing itu kan kadang agak terasa gitu ya Bu Ika ya waktu di kulit. Nah, itu mereka juga sangat peka. Ya, betul. Kemudian kalau yang tidak peka seperti apa? Seperti apa Bu Irma yang tidak peka? Kalau tidak peka ini jadi mereka itu cenderung kalau kita lihat malah kebalikannya ya, aktif. Mereka mencari rangsang sensori. Makanya terlihat kadang mereka tuh flapping, kemudian itu apa ya, body rocking. Jadi mereka berusaha mencari sensasi di tubuhnya untuk merasakan tubuhnya gitu ya. Atau kadang mereka akan mencari apa ya sesuatu benda yang kayak apa berputar kencang atau apa karena mereka em, mencari rangsangnya itu loh gitu ya karena mereka sangat eh, lower sensori ya jadi mereka membutuhkan jadi kalau bahasa kita sensori seeking mencari-cari gitu ya untuk memuaskan sensori mereka. Itu. Jadi makanya ada tepuk-tepuk, kemudian goyang-goyangkan jari. Nah, seperti itu. Itu yang terlihat pada anak yang sensory seeking. Ya, Malah ya. jadi untuk anak-anak yang low sensory itu mereka cenderung terlihat aktif, tapi sebaliknya untuk anak-anak yang hypersensori itu mereka cenderung pasif atau menghindar. Seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat video ya. Kak Novi ya bisa diberikan ke panitia ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini untuk anak-anak dengan autism. Oh ya, anak-anak autism ini bisa kita lihat juga, kita deteksi di bawah usia 5 tahun ya, Bapak Ibu ya. Jadi Ya, Bu. kalau autism, kalau serba palsi, tadi anak itu juga bisa dilihat Down syndrome, serba palsi, autism, intellectual disability
ini bisa dilakukan deteksi dini sebelum anak usia 5 tahun. Itu sudah terlihat. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk untuk anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik. Nah, kita masuk ke ADHD gitu ya. Apa sih gitu ya? ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini juga ada, ini adalah gangguan perkembangan dan kegangguan perilaku gitu ya. Dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak-anak yang tidak lazim. Ada 3 gitu ya. Ada 3 gejala besar pada anak ADHD. Kalau tadi autism 3+1. Kalau ADHD kata kuncinya adalah ada 3, yaitu hyperactivity, ya, inattention, gitu ya. Kemudian impulsif. Di PPT selanjutnya nanti saya akan jelaskan, ya. Jadi ingat ada 3, hiperaktif, gitu ya, inattention dan impulsif. Ini 3 gejala besar ya pada anak dengan ADHD atau ADHD. Nah, ini. Nah, hiperaktif itu seperti apa? Jadi apa bedanya anak yang ADHD, hiperaktifnya ADHD dengan anak yang aktif gitu ya. Nah, ini menarik. Kira-kira apa ya bedanya anak yang yang aktif sama yang hiperaktif yang memang ADHD? Mungkin di sini monggo Ustazah kita sambil diskusi gitu ya. Kira-kira apa? Open mic juga boleh gitu ya kalau pengen jawab gitu. Yuk, apa kira-kira? Apa ya bedanya anak-anak dengan ADHD yang hiperaktif memang ADHD atau anak yang aktif biasa? Apa kira-kira? Boleh loh menjawab open mic juga nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, para ustazah monggo. Soalnya kan kadang-kala kan kita sebagai apa ya, orang tua gitu kan, anak kalau aktif sedikit kan dibilang ADHD gitu ya Bu Ika ya. Padahal kan untuk melabel ADHD itu sendiri kan ada apa namanya, ada hal-hal yang harus kita observasi lanjut. Nah, sekarang mungkin kita diskusi dulu ustazah-ustazah di sini kira-kira apa sih yang membedakan anak aktif biasa dan yang ADHD. Apa ya kira-kira? Monggo, tidak apa-apa. Saya Miss mau Monggo, jawab. monggo, monggo. Kalau menurut saya, kalau anak aktif itu mereka aktif dan banyak bergerak seperti pada umumnya, namun dia juga masih bisa fokus. Tapi kalau anak hyperaktif itu mereka gerakannya cukup berlebihan dan salah satunya yang mencolok itu fokusnya itu sangat sulit sekali, Miss. Betul, betul. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Nanti kita diskusikan. Luar biasa. Ini ada yang menjawab seperti ini, perilakunya sampai mengganggu aktivitas sosial, komunikasi, dan mudah terdistraksi, gitu ya Bu ya. Oke, Oh iya. kesulitan fokus dan komunikasi. Betul sekali. Ini luar biasa ya. Banyak belajar para ustazah Ini ya. ada yang jawab ini, kalau aktif biasanya aktifnya tergantung situasi. Kalau ADHD aktifnya konsisten, munculnya dalam berbagai situasi. Ada Oh, keren-keren ini ya ustazahnya. keren-keren. Betul sekali ya. Betul sekali. Pada anak yang ADHD, hiperaktifnya itu memang terjadi secara konsisten lebih lebih dari 2 setting. Jadi di rumah itu ya hiperaktif, di sekolah juga menunjukkan perilaku yang hiperaktif, mungkin di tempat ngaji atau tempat les itu juga hiperaktif. Jadi hiperaktifnya nggak pilih-pilih gitu ya. Hiperaktifnya ini terjadi konsisten lebih dari 2 tempat. Tapi kalau anak aktif biasa, betul ini bisa aktif, bisa tenang gitu ya. Mungkin si anak aktif ini kalau di rumah eh, aktif, tapi di sekolah dia diam. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau memang ini adalah anak dengan diagnosis ADHD, hiperaktifnya memang konsisten, ya minimal ada di 2 tempat lebih. Ya, minimal 2 atau lebih. Ya. Kemudian lagi hiperaktifnya ini berlangsung gitu ya, berlangsung
lebih dari 6 bulan. Jadi perilaku hiperaktifnya itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Jadi kita nggak bisa langsung menjudgment gitu, mendiagnosis anak yang hiperaktif 1 minggu gitu ya. Oh ini pasti ADHD. Itu nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus lihat dulu onsetnya atau terjadinya ini mulai kapan dan sampai kapan, sejak kapan gitu ya. Oh, kalau bundanya ngomong, oh ini sudah dari usia 2 tahun ini Ustazah gitu ya. Sudah seperti ini, di rumah juga hiperaktif, nggak bisa diam, naik-naik ya. Dan hiperaktifnya, kalau pada anak ADHD, itu hiperaktif yang tidak tahu bahaya. Seakan-akan tidak paham bahaya. Jadi hiperaktifnya itu sangat berbeda, tidak tahu bahaya. Jadi bisa dulu ada murid kita sampai ketiban pagar ya, Bu Iya, Irma. sampai berkali-kali masih diulang lagi. Iya, iya. Jadi seperti nggak kapok gitu ya. Padahal Iya, sudah ketiban pagar itu sudah luka di sini gitu udah ya, di seperti ini itu. matanya sampai biru, Bu. Sampai biru. Jadi hiperaktifnya itu memang luar biasa, seakan-akan tidak tahu, tidak paham bahaya, gitu ya. Tidak paham bahaya, berlangsung lebih dari 6 bulan, seperti itu, dan konsisten ada di 2 atau 3 setting. Konsisten itu hiperaktif, ya. In attention itu fokus ya. Jadi salah kalau ada yang bilang anak ADHD itu nggak bisa fokus, gitu ya. Lebih tepatnya bukan seperti itu, tapi lebih tepatnya anak ADHD ini tidak mampu memanage fokus di tempat yang tepat dan dibutuhkan. Jadi, anak ADHD ini mereka bisa hyperfokus ya. Misal ya, ada anak ADHD itu yang dia hiperfokus pada saat mengerjakan apa Lego misal Ya, ya. Itu itu lagi hiperfokus bermain game sampai juga, Bu Ika. iya, main game sampai lupa mandi, lupa makan gitu ya. Jadi kalau Bahkan kita bilang dipanggil seperti tidak dengar, Bu Ika. seperti tidak dengar gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa anak ADHD tidak punya fokus gitu, nggak bisa fokus salah. Tapi lebih tepatnya mereka ini tidak bisa mengatur gitu ya, memanage fokusnya gitu ya. Situasi yang membutuhkan fokus seperti di sekolah dia nggak fokus gitu ya, tapi ada kegiatan yang seharusnya gitu ya, eh, apa tuntutannya tidak terlalu fokus, justru dia hiperfokus. Jadi bukan tidak punya fokus, tidak punya perhatian, tetapi mereka tidak bisa mengatur kapan sih aku harus fokus, kapan sih aku mungkin tidak harus terlalu fokus. Itu mereka nggak bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah impulsif. Impulsif ini mereka itu dorongannya besar, energinya besar, tapi kontrolnya nggak ada. Jadi seperti mobil Ferrari dengan rem becak, gitu ya. Jadi Jadi tidak tepat. dorongannya besar, tapi remnya nggak ada, remnya blong, gitu. Ini bahaya sekali, gitu ya. Maka memang anak ADHD ini karena ada perilaku-perilaku yang memang kalau ADHD-nya itu memang apa full blown ya, apa maksudnya yang Langsung terlihat semua kayak gitu. terlihat gitu ya. Semua ciri-cirinya itu muncul gitu. Ini biasanya harus disertai dengan nanti farmakoterapi. Farmakoterapi itu disertai dengan obat-obatan, ya. Tapi tidak semua. Jadi farmakoterapi ini boleh diberikan pada kondisi-kondisi khusus, ya. Kalau si ADHD ini sudah menyakiti eh, diri sendiri atau ada agresivitas menyakiti orang lain, ya. Nah, anak ADHD ini tingkat intelijensinya normal sampai normal ke atas, ya, begitu. Nah, ini perilaku ADHD yang sering muncul. Monggo Bu Irma. Iya, jadi perilaku ADHD yang sering muncul ini kalau di kelas, bukan di kelas aja ya, tapi yang mungkin sering kita temui itu tangan dan kakinya usil ya selama
duduk di bangku. Jadi kadang itu main pensil, kotekan kayak gitu ya Bu. Terus eh, apa duduknya kursinya itu dijungkat-jungkit gitu ya, sehingga itu akan mengganggu atensi teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian sulit disuruh duduk ketika diminta. Jadi mereka kayak kalau duduk itu nggak bisa tahan lama kayak gitu, umek. Baru berapa menit sudah kayak ada pakunya, kepingin jalan-jalan lagi gitu ya. Kemudian sulit mempertahankan atensi dan menunggu giliran. Jadi waktu bermain itu mereka cenderung nggak sabaran ya. Kalau misalnya antri bergiliran, oh misalnya main perosotan, antri dulu, mereka nggak bisa. Akan tiba-tiba dorong temannya, pokoknya aku harus duluan, aku mau sekarang nih, aku harus duluan nih, seperti itu. Kemudian saat menjawab atau menyela pertanyaan tuh belum, misalnya waktu ada pertanyaan di kelas gitu ya, belum selesai pertanyaannya dia udah tunjuk tangan aja kayak gitu. Kemudian sulit mengikuti petunjuk yang mengorganisir tugas. Jadi kalau diberi beberapa tahap instruksi, mereka ada yang lupa atau ada yang hilang kayak gitu ya, ada yang tidak dilakukan. Kemudian berpindah dari aktivitas ke aktivitas sebelum menuntaskannya. Nah, ini waktu kecil biasanya sangat terlihat seperti ini. Mungkin bermain, ini lagi main puzzle nih, sudah melihat mainan lain yang mungkin baginya lebih menarik. Nah, ini belum selesai udah pindah lagi. Kemudian lihat temannya main apa kok kayaknya asik, ini belum selesai sudah pindah lagi. Nah, nanti ini akan berpengaruh saat di usia sekolah, biasanya akan sulit untuk menuntaskan pekerjaan gitu ya. Jadi misalnya dikasih tugas apa, dia sering tidak menyelesaikan tugasnya gitu. Kemudian gagal memperhatikan materi atau hal detail ya. Jadi kalau melihat sesuatu itu hanya sekilas lalu aja, kayak membaca instruksi apa itu hanya di sebagian aja, tidak semuanya. Dia tidak membaca dengan detail. Kemudian eh, sering menghilangkan benda-benda penting untuk tugas. Nah, ini ya, kalau di sekolah kita sering mungkin menjumpai anak-anak yang sepertinya pelupa gitu ya, sering kehilangan benda-bendanya, mungkin alat tulisnya, mungkin bukunya, ya hari ini ketinggalan penghapus, besok ketinggalan tempat pensilnya gitu ya. Kemudian bukunya hilang. Nah, ini terjadi sama anak saya. Jadi buku pelajarannya baru belum seminggu dikasih dari sekolah udah hilang. Waktu ditanya nggak tahu, lupa gitu ya. Jadi menghilangkan hal-hal yang penting kayak tadi malam itu juga kan lagi ujian Bu Ika ya. Nah, eh, bukunya yang mau buat belajar itu nggak ada. Bahkan yang lebih parahnya itu waktu pelajaran TIK yang dia baca adalah buku SBDP. Sampai saya kaget loh. Kan TIK, dia nggak baca judulnya gitu ya. Jadi sangat-sangat tidak memperhatikan hal detail. Pokoknya buku dia ingatnya, oh buku TIK tebal. Diambillah buku tebal padahal itu adalah buku SBDP. Dan baru ketahuan jam 9 malam semalam Bu Ika. Jadi ini emaknya Ya, sudah ada ya ini. sudah ada ya. Iya, hah? SPDP? Iya, emaknya juga ndak cek-recek baru mau tidur cek-recek ya seperti itu ya. Jadi detail yang harusnya ini hal yang penting itu sering miss gitu ya. Kemudian sulit mendengarkan orang lain. Ya, jadi kalau dikasih tahu belum selesai yang ngomong udah interupsi dulu, udah jawab duluan gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kita melihat lagi mereka bermain gitu, temannya lagi ini dia udah nggak sabar, aku gitu. Karena apa? Mereka takut lupa, ya. Makanya sering menginterupsi atau memotong pembicaraan gitu ya. Kemudian mood sering berubah-ubah. Nah ini cepat sekali ya moodnya berubah, happy tiba-tiba apa dia jadi sedih, marah atau bagaimana? Mungkin karena teringat hal yang tiba-tiba muncul di pikirannya, jadi akhirnya itu mempengaruhi moodnya. Mungkin dia lagi asik bermain, tiba-tiba keingat tadi pagi mungkin dimarahin mamanya gitu, bisa jadi dia langsung unmood gitu ya Bu ya.
kemudian Ya, sulit betul. menunda keinginan. Jadi kalau maunya sekarang, ya sekarang, nggak bisa menunggu gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya uh, pingin paket mainan datang nih, ya anak saya misalnya, oh lagi pesen mainan Lego gitu ya. Sampai mana sih ini di tracking itu di aplikasi? Sampai mana sih? Kapan sih datang? Kapan sih datang kayak gitu ya. Jadi eh apa ya, segala sesuatu kalau mau saat ini ya harus saat ini gitu, tidak bisa menunggu gitu. Itu perilaku ADHD. Coba mungkin kita bisa cek recek kondisi murid-murid kita bagaimana, apakah ada mungkin salah satunya gitu ya, eh Nah, apa perilaku yang ada gitu ya. Itu mungkin agak dipercepat ini Kak Novi untuk materi berikutnya. ya, ini materinya. Nah, ini intellectual disability. Ini untuk anak-anak dengan kesulitan belajar umum. Ini adalah anak-anak dengan tingkat intelijensi memang jauh di bawah rata-rata, gitu ya. Jadi dia mengalami anak-anak ini mengalami sulit belajar, ya, sulit menguasai keterampilan baru, kemudian kesulitan adaptasi dengan berbagai kondisi sosial. Biasanya memang anak-anak dengan intellectual disability ini banyak yang mengalami kecemasan, Bu Irma, ya. Iya. Kemudian sulit berkomunikasi, mengalami keterlambatan bicara juga, gitu ya. Dan kemudian sulit apa ya, sulit berprestasi dalam hal akademik karena tingkat intelijensinya yang di bawah rata-rata. Oke, lanjut. Ini saya mau jelaskan disleksia ini. Nah, ini kriterianya, gitu ya. Jadi untuk ini kriteria untuk anak-anak dengan tingkat intelijensi yang di bawah rata-rata, gitu ya, anak-anak dengan ID, gitu. Jadi rentang EQ ada sampai yang mulai dari 25 gitu sampai di rentang 84. Ya, ini bisa kita lihat, bisa kita baca gitu ya. Oke, lanjut. Saya ngebut ini ya. Nah, ini potensi akademis dan bekerja berdasarkan derajat retardasi. Nanti akan kita bahas di diskusi aja ya kalau untuk yang ini ya. Oke, lanjut Kak Novi. Lanjut yang dari panitia ya. Penyebabnya macam-macam. Jadi selama dalam kehamilan gitu ya, genetik, sindrom, ada sindroma, ada virus, usia ibu pada saat mengandung ya, kemudian kekurangan nutrisi, rokok, narkoba, kemudian selama persalinan ada pendarahan, prematur, bayi kecil, sulit nafas, kekurangan oksigen gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan anak-anak mengalami intellectual disability ya. Lanjut. Oke. Oke, lanjut saja. Nanti. Nah, ini disleksia. Jadi disleksia ini adalah anak-anak yang masuk, anak berkebutuhan khusus yang masuk dalam kesulitan belajar spesifik. Ciri-cirinya atau gejala yang bisa dilihat pada usia prasekolah, itu mereka mengalami, ada beberapa anak disleksia, atau kebanyakan, bukan beberapa. Tidak, kebanyakan pada anak disleksia ini mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Gitu, kosakatanya terbatas, kemudian disartikulasi ini terbolak-balik ya dengan kata-kata yang hampir sama. Misalnya kupu-kupu jadi tupu-tupu begitu ya. Misalnya buta gitu, buta antara buta buka itu hampir sama. Kadang mereka tertukar-tukar gitu ya. Salah terminologi. Salah terminologi itu memakai kosakata yang tidak sesuai dengan konteksnya. Misalnya orang itu panjang, gitu. Maksudnya tinggi, gitu ya. Tapi dia memakai kata panjang. Orang itu panjang, hidungnya datar, gitu ya. Hidungnya pendek, bukan pesek, gitu. Jadi sering sering salah terminologi. Kolamnya tebal, dalam maksudnya, gitu ya. Kemudian ketika bercerita tidak runtut, gitu. Ini ya Bu Irma, bercerita tidak Iya. runtut itu ada di klausa tadi yang kita mau belajar. Mau Jadi bahas klausa ya betul. kalau saya memakai kalimat yang tidak kompleks, gitu ya. Biasanya tidak ada kata hubungnya, ya, tidak ada kata hubung, gitu ya. Tidak ada subjeknya, tapi ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk ketika bercerita. Kemudian mudah lupa, pelupa. Jadi disleksia ini memang mereka working memory-nya itu memang terbatas. Jadi pelupa. Kemudian sulit mengikuti ritme.
sulit mengikuti ritme, pada anak prasekolah itu kita bisa lihat pada saat mereka sedang senam atau menyanyi. Kalau senam bersama, teman-temannya ke kanan, gurunya ke kanan, ustazahnya ke kanan, dia ke kiri, kebolak-balik arahnya. Ya, kalau temannya maju, dia mundur, terbolak-balik. Gitu ya. Kemudian pada tulisan atau pada saat dia membaca itu sulit membedakan bunyi fonem. Nah, ini terbolak-balik. Menulisnya pun seperti ada beberapa kayak ponakan saya, itu Kak Novi yang ngajar ya ponakan saya. Nulisnya itu seperti bahasa Arab ya Kak Novi ya. Jadi nulis Dari Indonesia kanan ke tapi kiri. dari ya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri gitu, mirroring semua. Kemudian menulis tidak sesuai dengan kaidah. Jadi terbolak-balik nulisnya itu misalnya nulis huruf A itu bisa dari bawah ke atas, jadi tidak sesuai dengan kaidah. Ya, sering tertukar ukuran hurufnya terlalu kecil atau terlalu besar gitu ya. Kemudian tulisannya berantakan, bisa kayak sandi rumput gitu ya tulisannya. Ada huruf atau kata yang hilang ketika membaca. Bahkan ketika membaca bisa paragraf yang hilang ya Bu Irma ya. Gitu. Ya, Atau bisa kata satu kalimat paragraf. itu hilang gitu. Bisa seperti itu. Kemudian sulit menyusun kata menjadi kalimat, sulit menggunakan kata sambung. Nah, karena mereka mengalami kesulitan di membaca dan menulis, akhirnya kondisi kesulitan ini berpengaruh pada interaksi sosial. Jadi mereka juga banyak anak-anak disleksia yang sulit memahami postur dan bahasa tubuh lawan bicara. Jadi banyak nih anak-anak disleksia itu yang nggak paham gitu ya, nggak paham itu dengan gestur kita. Misalnya anak disleksia dimarahin gitu, dia bengong aja gitu. Karena dia tidak paham bahwa ekspresi muka atau wajah kita ini sedang marah. Makanya mereka ekspresinya, responnya adalah datar atau bengong saja, seperti itu. Atau ketika bercakap-cakap dengan anak disleksia, lawan bicaranya itu udah menguap atau lihat-lihat apa, lihat jam, dia tidak peka, dia nggak tahu bahwa lawan bicaranya udah bosen gitu ya, Bu Irma ya, seperti itu. Kemudian sulit memahami kata-kata yang sifatnya abstrak seperti tanggung jawab, toleransi gitu ya. Apalagi kata-kata sifat ya, Ya, musyawarah seperti itu ya. Itu mereka kesulitan. Sulit memahami pragmatik. Jadi bahasa kalau di Indonesia itu kan bahasa itu ada tata bahasa. Ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, itu menggunakan kalimat yang seperti apa. Ketika kita berbicara dengan sebaya kita, teman sebaya, itu kita menggunakan kalimat atau tata bahasa yang seperti apa. Nah, mereka tidak paham. Sehingga kesannya mereka tidak sopan gitu ya. Mereka bisa ngomongin sama kepala sekolah, hehe, kamu kamu gitu ya. Bisa seperti itu ya sama Fir. Kamu kenapa terlambat? Nah, itu padahal ngomongnya sama kepala sekolah gitu ya. kamu salah Kemudian itu, sangat kamu baku dan salah. ya, padahal ke ini ya ke kepala sekolah seperti itu. Nah, sedangkan dengan temannya, teman sebaya mereka bisa sangat kaku gitu ngomongnya. Mengapa? Mengapa kamu kemarin tidak masuk gitu ya? Bisa seperti itu untuk teman-teman sebaya. Oke, saya tadi ada satu video, Kak Novi. Apakah bisa disetel atau ditampilkan? Ya 1 menit saja videonya. Mungkin dari panitia bisa di. Ini video tentang anak autism. Kita lihat dia mengalami gangguan sensori. Kita lihat bersama-sama apa yang dia alami. Kita bisa melihat sudut pandang POV-nya si anak ya. Mungkin bisa diulang, ada suaranya kah? Ini nggak ada suara ya. Ini di saya nggak keluar suara, apakah di teman-teman juga? Di saya juga belum keluar suara, Ibu. Oh gitu ya. Mungkin audionya belum diklik.
Oh Waktu iya, share screen. audionya yang share screen? Iya, Yang share benar. screen? Iya. Audionya mungkin ya. Ya. Mungkin di full screen dulu, kemudian pada saat share screen audionya dinyalakan karena ini sensori ya, diulang dulu. Berhenti ya. Apa tadi videonya tidak terputar? Tadi videonya itu terputar, tapi tidak ada suara sama sekali. Oh, di sini ada suaranya. Sebentar saya ulangi lagi. Ya, Udah share sound belum, Kak Novi? Sudah. share sound-nya. Saya coba ulangi lagi ya. Mm-mm. Terus full screen aja Kak Novi. Ini dari YouTube-nya tidak bisa di full screen. Oh gitu ya? Ya, karena tidak di-download yang ini. Biasanya itu saya bisa Kak Novi sih. Ini gangguan Ya, audio ini tetap nggak ada sensori. suara ya. Atau Iya, gini aja nggak jangan. apa-apa diberikan ke panitia aja ya Kak Novi videonya sambil kita diskusi sambil menunggu videonya. Karena videonya hanya 1 menit kok, 1 menit berapa detik. Monggo diberikan ke panitia, nanti mungkin bisa di-download, nanti kita ini ya kita putar. Baik Ustazah Asti gitu ya, kita berusaha materi gitu ya, kita berusaha singkat gitu, tapi sebetulnya memang kurang ya, kurang sekali ya Bu Irma ya. Tapi nggak apa-apa sih, kita akan apa ini diskusi, kita mulai diskusi kah? Monggo sambil menunggu video nanti. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Seru sekali sebenarnya tadi pemaparannya. Dan waktu kita yang terbatas, mungkin kita bisa sharing terlebih dahulu ya bersama Ustadzah. Mungkin ada Ustadzah yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pemaparannya. Silakan Ustadzah, mungkin ada yang ingin bertanya? Atau dari Bu Maya yang ingin mewakili? Monggo silakan. Oh ini ada. Oke, ada Ustadzah Kansa. Oke, silakan Ustadzah. Oh iya, selamat malam nih. Sebelumnya mohon izin off cam ya. Jadi kami kan sebagai guru bukan orang yang berhak buat melakukan asesmen terhadap anak-anak berkebutuhan. Tapi kadang-kadang itu ada wali murid yang kayak punya khawatir berlebih gitu. Sedangkan ini kasusnya itu anaknya tuh tumbuh di masa COVID. Jadi eh, kalau menurut pengamatan kami sebagai guru tuh kayaknya ini cuman kurang stimulus aja deh. Cuman orang tua itu kayak khawatir banget anaknya berkebutuhan khusus. Sebenarnya kapan sih kita itu sudah mulai was-was kalau ini tuh tanda-tanda berkebutuhan khusus? Kapan kami harus sebagai orang tua gitu ya, kami harus ke ahlinya, ke dokter atau ke psikolog untuk melakukan asesmen gitu. Baik, Iya, apakah sudah selesai ditanyakan? iya, iya itu Miss. Jadi kekhawatiran itu tuh sampai di mana kita harus mulai ke psikolog, terus supaya tidak berlebih gitu. Jangan sampai kita asesmen sendiri gitu kan dia apa? Diagnosis sendiri gitu. Sekian. Baik, Ya, terima kasih.
Baik, Ustazah, apakah langsung saya jawab nih Ustazah Asti? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Hansa atas pertanyaannya. Oke, Ibu Ika boleh langsung dijawab terkait pertanyaan Ustazah Hansa. Jadi kapan kita sebagai orang tua mulai khawatir nih dengan perkembangan anak kita dan kapan kita mulai bisa untuk melakukan asesmen? Baik. Silakan Ibu. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Kita membedakan yang dikatakan delay, terlambat, atau sudah normal bermasalah, atau memang sudah betul-betul bermasalah, mengarahnya memang sudah harus ada penegakan diagnosis ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ingat tadi yang saya katakan di depan tentang milestone perkembangan. Jadi milestone perkembangan itu kan menunjukkan tugas perkembangan atau keterampilan perkembangan yang harus dikuasai sesuai dengan usia si anak. Ya, nah batasannya berapa? Terlambat yang dikatakan terlambat dan memang kita harus khawatir itu terlambat berapa dari milestone yang seharusnya. Jadi kita perlu khawatir, kita perlu menyarankan untuk assessment ketika si anak ini terlambat 6 bulan dibandingkan dengan milestone perkembangannya. Ya, jadi kita bisa bedakan nih, apakah si anak ini perkembangannya itu terlambat karena memang lingkungan, situasi seperti COVID kemarin, apakah memang anak ini adalah anak berkebutuhan khusus? Ya, jadi panduannya adalah 6 bulan. Jika anak ini mengalami keterlambatan 6 bulan dibandingkan dari milestone perkembangan. Misal, anak ini usianya 3 tahun, gitu ya. Anak ini usianya 3 tahun. Kita lihat nih, aspek tumbuh kembang, ya, milestone tumbuh kembang anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun, anak ini harusnya bisa bicara apa saja, bahasanya seperti apa, kognitifnya, kemampuan kognitifnya bagaimana untuk anak usia 3 tahun, sosial emosinya seperti apa. Dikatakan terlambat dan red flag gitu ya, kita bilangnya red flag gitu. Apabila anak ini selama 3 tahun 6 bulan belum bisa mengejar milestone yang 3 tahun. Ya, jadi ini patokannya, standarnya patokannya gitu ya. Patokannya di situ. Jadi 6 bulan, terlambat 6 bulan dari milestone perkembangan atau tumbuh kembang si anak. Itu sudah bisa kita sarankan dan itu sudah red flag, sudah tanda-tanda bahwa anak ini mengalami kondisi atau gangguan atau hambatan perkembangan. Nah, saya ingin koreksi tentang asesmen, gitu ya. Penegakan diagnosa memang harus ditegakkan oleh psikolog yang belajar tentang ABK atau dokter. Namun, screening atau deteksi dini itu boleh dilakukan oleh para guru. Karena bahkan orang tua pun boleh melakukan screening. Screening itu deteksi dini. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu guru melakukan screening atau deteksi dini. Ya, seperti Denver ini adalah screening tumbuh kembang, itu boleh dilakukan yang non psikologi, gitu ya. Boleh dilakukan. Kemudian ada screening EDSD, nanti saya kasih di pertemuan berikutnya. Itu boleh dilakukan oleh guru. Screening disleksia boleh dilakukan oleh guru. Bahkan data screening dari guru ini akan melengkapi data ketika nanti si orang tua berkonsultasi untuk penegakan diagnosa ke psikolog. Seperti itu. Ya. Jadi boleh melakukan assessment tapi assessment perilaku atau assessment pendidikan. Boleh dilakukan oleh para guru. Justru ini akan melengkapi data. Seperti itu. Ya. Silakan Bu Irma, mungkin ada tambahan. Iya, jadi kalau seperti disampaikan Bu Ika tadi, kita sebagai pendidik ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu semua sini Ustazah ya. Jadi
sebagai pendidik kan kita yang pertama kali bertemu dengan anak, otomatis kan kalau kita peka pasti akan kita tahu oh anak ini kok berbeda. Nah, itu kita boleh melakukan screening awal ya. Mungkin nanti screeningnya akan eh, bisa kita berikan ya. Jadi kita sebagai seorang pedagog atau seorang guru boleh melakukan itu. Kok kayaknya anak ini ada sesuatu nih. Perlu kita cek dulu. Ternyata waktu hasil dari screening kita memang eh, anak ini ada masalah, ada gangguan. Nah, ini baru kita referkan ke psikolog ya. Kadang-kala kan orang tua kalau misalnya dari hasil screening kita aja ya, itu kan kayak kurang kurang pasti, kurang valid kayak gitu menurut mereka. Padahal kan kita yang bersinggungan langsung. Nah, jadi makanya diperlukan psikolog biar beliau ini yang memberikan diagnosa ke anak ini sebenarnya apa masalah yang dihadapinya begitu. Jadi nanti ini akan berhubungan dengan eh, alur yang di materi berikutnya ya Bu Ika ya. Untuk alur penerimaan inklusi bagaimana gitu ya. Itu aja Bu Ika. Ya, ya. Kata kuncinya adalah 6 bulan, terlambat 6 bulan dari milestone tumbuh kembang anak yang sebenarnya ya sesuai dengan usia. Ya, kalau misalnya kita cek, oh kayaknya usia 2 tahun harusnya sudah bisa ngomong 2 kata dalam 1 kalimat gitu ya. Tapi di usia 3 tahun belum tuh, belum keluar suara sama sekali, belum keluar kata. Nah ini sudah red flag ya seperti itu. Monggo pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Ika dan Ibu Irma. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ustazah Maya. Bagaimana dampak berkepanjangan dari anak ADHD yang orang tua ini tidak menyadari akan hal tersebut? Apakah seiring bertambahnya usia bisa tampak minimalisir ya? Oke, jadi tentang anak ADHD yang orang tuanya tidak menyadari akan hal tersebut. Silakan Bu Ika dan Bu Irma. Terima kasih. Ya, ADHD ini adalah satu gangguan perkembangan atau perilaku yang sangat serius ya, Bapak Ibu ya. Jadi Ibu-ibu ya di sini ya karena ini terkait dengan neurotransmitter yang ada di otak kita yaitu dopamin gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah gangguan perkembangan yang sangat serius. Jadi tidak akan bisa secara otomatis hilang dengan sendirinya seiring waktu. Tidak bisa, gitu ya. Tidak bisa hilang secara otomatis kalau tidak diberikan intervensi yang sesuai, ya. Tentunya intervensi apa? Intervensi yang berbukti ilmiah, gitu ya. Harus ada terapi perilaku, bahkan yang tadi saya katakan, ada beberapa anak yang ADHD itu membutuhkan farmakoterapi, ya. Jadi tidak akan bisa hilang dengan otomatis, ya. Apa yang terjadi ketika anak ADHD ini tidak terintervensi? Yang terjadi banyak sekali. Yang pertama adalah bisa terjadi kegagalan dalam akademik. Yang pertama, ya. Anak ADHD ini kan anak-anak dengan tingkat intelijensi yang bagus ya. Mereka kognitifnya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sangat kreatif ya. Tapi kecerdasan, kreativitasnya ini bisa sangat terhambat dengan kondisi ADHD-nya, bisa nggak kelihatan ya. Karena ADHD tadi yang kita pelajari, mereka sangat hiperaktif, nggak bisa fokus ya, seperti itu ya. Bahkan ada terminologi tentang lost generation. Lost generation ini adalah anak-anak disleksia atau anak-anak ADHD, bahkan anak-anak gifted yang mereka akhirnya kehilangan masa depan gitu. Ketika mereka tidak terintervensi atau tidak ditemukan gitu, terintervensi dengan baik. Nah, mereka rentan sekali. ADHD itu resiko tinggi. Menurut penelitian, mereka ini adalah salah satu eh, resiko tinggi yang mengalami mental illness, ya, mental disorder. Kasihan sekali, ya. Karena banyak sekali anak ADHD itu kan mereka impulsif ya. Salah satu gejalanya adalah impulsif ya. Yang tadi saya bilang dorongannya gede, energinya gede, tapi controllingnya nggak ada. Sehingga sangat memungkinkan mereka melakukan kriminal. Karena mereka dorongannya besar. Mereka pengen sesuatu itu nggak pikir panjang. Remnya nggak ada. Jadi tidak bisa
otomatis hilang beriring seiring dengan usia, tapi harus ada intervensi. Ya, seperti itu. Begitu. Silakan Bu Irma, mungkin ada yang ditambahkan. Sudah cukup Bu Ika. Oke, lanjut. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ustazah Anissa. Bagaimana cara kita sebagai guru dalam membedakan treatment anak khusus di kelas? Karena sependek yang Ustazah Anissa tahu, anak khusus ini biasanya tidak bisa diberi instruksi atau diberitahu dengan kalimat yang panjang. Biasanya hanya dengan instruksi yang singkat dan jelas. Sedangkan untuk anak-anak toddler di Albata, biasanya diberikan pendekatan secara komunikasinya yang ekspresif, yang menarik untuk toddler. Nah, jika usia toddler, apakah sama treatmentnya? Harus singkat, jelas, tegas, atau ada treatment lain? Lalu, apakah itu berlaku untuk semua jenis ABK atau hanya spesifik ABK tertentu? Jadi seperti itu. Silakan ya, Bu Tentang Irma. Ya, yang ini. Ini apakah berhubungan dengan yang berikutnya ya Bu Ika ya? Masalah manajemen kelas ya? Iya, betul. Tapi di-spill sedikit nggak apa-apa, Bu Irma. Sedikit, oke. Dikit aja ya, Baiklah. supaya penasaran di pelatihan berikutnya. Iya. Jadi kalau sependek ada kata sependeknya gitu ya. Jadi Ustazah Anissa memang untuk memberikan komunikasi kepada toddler ya yang lainnya yang tidak ada hambatan, kita memang bisa menggunakan kata-kata yang apa ya, komunikasi yang ekspresif, yang menarik begitu ya. Tetapi untuk anak berkebutuhan khusus ini kita harus lihat lagi ya. Jadi karena mereka secara bahasa, kan bahasa itu ada dua macam ya, bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif itu adalah bahasa pemahaman, sedangkan bahasa ekspresif itu adalah bahasa pengungkapan. Nah, kalau misalnya dari bahasa pemahamannya aja anak masih susah, masih sulit, karena mungkin masih keterbatasan kosakata, jadi kalaupun kita berikan dengan komunikasi yang ekspresif, yang menarik, itu benar tidak masuk gitu ya. Karena ibaratnya kalau saya ya sulit untuk mengerti bahasa Inggris gitu ya. Sebagus apa orang mengatakan maksudnya supaya tertarik atau bagaimana itu yang terdengar oleh saya adalah bahasa yang saya pahami saja gitu ya. Jadi akan sulit. Begitu juga dengan anak-anak yang ABK ya, secara mereka pasti bahasa reseptifnya akan kesulitan sehingga membutuhkan instruksi yang singkat, padat, dan jelas. Nah, itu ya. Kemudian juga mereka ada gangguan di apa namanya, di working memory atau daya ingat. Jadi kalau misalnya terlalu panjang, mereka juga lupa. Nah, jadi sebaiknya memang kita gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas begitu. Lalu apakah ini berlaku untuk semua jenis ABK dan hanya spesifik tertentu? Iya, ini semuanya untuk ABK memang perlu bahasa yang seperti ini Ibu ya. Tapi kita lihat lagi di bahasa pemahamannya bagaimana. Kalau anak ini mungkin dia sudah bagus bahasa reseptif atau pemahamannya, mungkin kita bisa lebih variatif lagi saat memberikan instruksi. Tetapi kalau misalnya memang masih belum ya, kita harus sederhanakan sehingga anak ini benar-benar paham apa yang kita maksud begitu. Bahkan kita bisa memberikan contoh secara langsung. Kalau anak ini belum paham dengan kata-kata, kita langsung berikan contoh langsung. Kalau di kita ada misalnya ada apa namanya itu korektif ya, jadi langsung kita benarkan gitu ya. Jadi misalnya nggak boleh buang-buang nih kan, kita aduh kalau misalnya kita pakai komunikasi yang panjang nih anak kan nggak paham, langsung kita bilang tidak, itu langsung kita korektif, misalnya langsung kita arahkan anak untuk mengambil mengembalikan benda tersebut gitu. Ya,
Saya tambahkan sedikit, mungkin besok Iya, kita akan terus. pelajari ini ya di pelatihan yang berikutnya. Jadi memang cara berkomunikasi, nanti cara memberikan instruksi untuk anak-anak dengan autism misalnya, akan sangat berbeda dengan anak-anak yang ADHD atau disleksia. Nah, ini memang harus dibedakan gitu. Makanya di awal ini saya ingin teman-teman ustazah gitu ya semuanya ini paham betul dulu gitu, mengenal dulu tentang anak-anak berkebutuhan khusus sehingga nanti ke belakangnya gitu ya di pelatihan berikutnya kita sudah langsung bisa memilah nih. Oh, kalau untuk anak yang KBO itu instruksinya seperti ini. Tapi kalau untuk anak yang KBS gitu ya, tadi lupa ya saya untuk yang anak gifted ya belum disinggung gitu ya. Anak-anak yang CIBI tadi ya, cerdas istimewa, bakat istimewa. Nah, ini justru kadang-kadang mereka nggak bisa diberikan instruksi singkat karena mereka sangat kritis gitu ya. Mereka akan bertanya terus gitu, seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini ada cara 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 yang berbeda gitu ya. Ini di-spill sedikit saja ya Ustazah, nanti besok di pelatihan berikutnya kita akan berikan secara detail gitu. Lanjut pertanyaannya. Oke, terima kasih. Bagaimana Ustazah Anissa? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari Bu Ika dan Bu Irma? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini dari Ustazah Jihan. Jadi beliau bertanya, di sini saya mengajar murid usia 7 tahun. Namun, anak ini mengalami gejala ADHD. Karena terkadang ketika dikasih kegiatan atau berkomunikasi, Ananda belum bisa fokus dan diajak komunikasi. Terkadang anak ini juga suka sekali melakukan aktivitas yang berulang dan melakukan mainan atau aktiviti yang tidak sesuai instruksi. Tapi Masya Allah, anak ini sangat pintar dalam menggambar serta dalam menghafal. Namun kalau berkomunikasi masih speech delay dan belum bisa fokus. Bagaimana kita sebagai guru mengajak anak tersebut untuk bisa memberikan komunikasi secara dua arah supaya bisa kontak mata dengan ustadzah. Oke, baik. Ini kalau boleh saya tahu, ini yang dia gambar, dia sangat pintar menggambar. Dia menggambar apa biasanya, Ustazah? Mungkin Menggambar, izin ya Miss ya, menggambar tentang hewan atau misalkan menggambar sesuatu bangunan yang itu bagus banget dan emang persis banget. baik. Apakah selalu itu yang digambar? Iya betul. Kadang pokoknya tentang hewan, pokoknya dia suka banget sih Miss sama hewan itu. Kadang ya kalau itu terus sih mungkin enggak ya ganti-ganti, cuman gambarnya tuh tentang hewan aja. Oke. 3 dimensi atau 2 dimensi gambarnya? 3 dimensi. 3 dimensi ya, jadi seperti ini ya. Kemudian apakah dia bercerita tentang gambarnya meskipun space delay? Oh, kalau itu enggak, paling kadang dia menirukan suara hewan aja sih, Miss. Hewannya ini hewan-hewan spesifik, misalnya dinosaurus aja atau berbagai macam. Berbagai macam terus biasanya tuh nggak jelas gitu sih dia mengeluarkan suaranya itu. Oke. Apakah hewan-hewannya ini hewan unik-unik kah? Gitu. Misalnya nih, hewan unik itu hewan-hewan yang nggak biasa kita lihat gitu di kebun binatang. Gitu. Misalnya nih dinosaurus yang yang bentuknya kayak apa itu T-Rex gitu atau macam-macam Tyrannosaurus gitu ataukah misalnya pun kalau harimau itu ada spesifik yang berbeda atau seperti apa gambarnya? Kalau hewannya dia kayak biasa kayak gajah atau kayak buaya atau kayak singa, tapi lebih ke detailnya garis-garisnya itu detail banget dia. Oke. Hewan-hewan yang semestinya. Ada, iya. Untuk bicara, apakah eh, misalnya bicara ini ada berapa kata, bukan berapa kata, bicaranya ini dia kan speech delay ya, lambat bicara ya. Ini tidak mengeluarkan suara atau ada kata atau suara tidak jelas
atau meracau? Kalau berbicara sih emang kata bundanya itu dia udah mulai bisa menjawab apa namanya, cuman baru beberapa kata. Tapi kalau kayak untuk bahasa Arab atau menghafal Al-Quran tuh sebenarnya bisa, Miss, teman emang harus dipancing dulu gitu. Cuman kalau misalkan kayak untuk komunikasi kayak orang semesti biasanya, emang kayak belum langsung dijawab ataupun dibalas sama dia. Gitu. Satu lagi untuk bahasa reseptif, misalnya kita berikan instruksi hal-hal yang kalau usia 7 tahun, tolong Ustazah ambilkan tas yang berwarna merah, dia paham, dia Oh hanya enggak mengerti kok. aja. Enggak, kalau itu kadang dia belum bisa, belum belum mau gitu. Misalkan kayak ambil atau apa, itu dia belum apa ya, belum bisa untuk iya gitu. Ya, belum bisa atau belum mau Ustazah? Lebih Belum tepatnya. belum mau. Belum mau ya. Artinya kemudian kita belum harus kita bedakan gitu ya. Karena nanti akan berbeda. Ini kita harus tahu dulu kondisi si anak. Jangan-jangan saya ngerti ya. Atau misalnya dia autistik dengan tingkat intelijensi yang sangat tinggi, disleksia. Ini bisa jadi gitu. Tapi kalau melihat gitu, menggambarnya juga bagus gitu ya. Ini kalau dia 7 tahun harusnya sudah bisa merangkai kalimat. Jadi ini bukan speech delay, tapi sudah ada gangguan di bahasa. Ya, gangguan bahasa bisa dialami autism, bisa dialami anak-anak disleksia, bahkan gifted pun anak dengan tingkat intelijensi yang sangat tinggi bisa jadi mereka mengalami speech delay. Ya, nah apa yang bisa kita lakukan gitu ya, memberikan komunikasi dua arah adalah salah satunya adalah menarik minatnya terlebih dahulu. Ya, kita bisa masuk lewat minat si anak, ya misalnya minat gambar, ya kita bisa menggunakan minat gambar atau gambarnya ini untuk berkomunikasi dua arah, seperti itu. Nah, namun sekali lagi ini mesti kita lihat dulu nih kondisinya seperti apa. Ini sangat bagus ya. Mungkin kalau misalnya besok ada contoh gambarnya, bisa kita bahas pada saat pelatihan. Karena gambar pun akan menentukan ini gambar anak dengan tingkat intelijensi yang memang dia bagus atau tidak gitu ya, seperti itu. Ya, jadi saya keep dulu pertanyaan ini gitu. Besok boleh loh ditunjukkan gambarnya seperti apa, kita akan bahas gitu ya. Kemudian kalau anak ini bisa menulis, kita bisa lihat, Ustazah nanti bisa lihat pada saat anak ini menulis, kaidah penulisannya seperti apa. Bisa kita bahas besok di videokan, kirim ke Kak Novi, nanti kita bahas ya. Ini akan melihat si anak ini bagaimana. Atau pada saat di videokan, saat berkomunikasi. Tapi untuk belajar kita ya. Untuk belajar kita saja. Seperti itu. Begitu, Ustazah Asti. Jadi saya keep dulu untuk besok ya, untuk pelatihan selanjutnya. Akan sangat senang apabila data-data yang tadi kita minta itu bisa didapatkan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ika. Bagaimana Ustazah Jihan? Apakah siap untuk mengumpulkan data-datanya? Foto-fotonya dari gambar Ustazah. anak Ustazah? Ya. Oke, jadi insya Allah nanti bisa untuk bahan belajar kita bersama. Oke, Ustazah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, apakah videonya tadi bisa di ini atau belum bisa ya? Kalau belum bisa nggak apa-apa sih besok aja. Saya Oke, coba putar satu kali lagi ya. oke, Bisa ya, silakan. dicoba ya Kak Novi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar suaranya? Iya, Oke, keluar. Ya.
7, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Oke. Em, Oke, ini adalah video anak autistik ya. Ketika kita melihat video ini, kita bisa melihat point of view yang dirasakan oleh anak autistik yang mengalami gangguan sensori. Jadi sangat terpahami ketika mereka meltdown atau tantrum gitu ya. Bisa dibayangkan di sini para ustazah gitu ya. Ketika tadi si anak ini masuk gitu ya, masuk ke sebuah mall gitu, dia bisa mendengarkan segala segala stimulasi gitu ya, stimulus gitu, bahkan uang jatuh gitu, atau misalnya stimulasi-stimulasi sensori visual itu sangat mengganggu gitu ya, sangat mengganggu. Dan dapat terpahami juga ketika mereka tantrum karena memang rasanya sangat tidak nyaman begitu ya. Itu tadi yang dirasakan oleh penyandang autism gitu, seperti itu ya. Sensorinya terlalu peka ya, bahkan apa tadi ya Bu Irma, ada gesekan baju pun dia bisa mendengar gitu ya. Kemudian lampu-lampu cahaya gitu ya, cahaya yang menyilaukan ya. Jadi seperti itu. Itu yang mereka rasakan ya, supaya kita juga bisa memahami POV mereka gitu ya, point of view mereka sampai seperti itu. Jadi itu yang mereka alami, itu yang mereka rasakan. Sehingga ketika kita bisa paham, kita pun bisa menolong sesuai gitu ya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kita tadi lihat si mama hanya oke, kamu genggam aja tanganku gitu ya. Tenang, ada mama di sini gitu ya, seperti itu. Ya, itu yang mereka butuhkan. Nah, eh ini video terakhir kayaknya ya untuk kita hari ini. Tuh. Begitu Ustazah Asti untuk hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ika. Banyak sekali ilmu baru, pengetahuan baru yang kita miliki. Sebenarnya kurang waktu kita, masih ingin belajar terus. Tapi karena keterbatasan waktu ya Ibu Ika ya. Jadi Ya. insya Allah teman-teman nanti akan kita share tentang PPT yang tadi, apakah boleh? Monggo Oke, silakan. nanti akan kita share di grup agar para ustadzah bisa memahami lagi apa itu KBS, apa itu KBU, agar jadi bekal kita untuk pelatihan selanjutnya. Jadi untuk pelatihan selanjutnya kita udah punya bekal nih. Dan yang saya ingat dari Bu Ika tadi adalah kita sebagai guru atau orang tua punya kata kuncinya Ustadzah, yaitu terlambat 6 bulan dari milestone perkembangan, itu sudah termasuk red flag, sudah Ya. masuk kategori hambatan perkembangan. Jadi kita sebagai guru harus aware, kita harus peka untuk melakukan screening awal yang dimana data tersebut bisa melengkapi data untuk penegakan diagnosis ke psikolog. Seperti itu ya Ibu ya? Ya, ya, bagus sekali. Ya, betul sekali. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Irma atas ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Novi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pelatihan selanjutnya ya Ibu ya. Ya. Ustazah Asti, ini mau Nggih? ngapunten, kita bisa foto bersama dulu Oh, sama-sama boleh. seluruh Boleh. peserta. Mungkin on cam sebentar aja untuk Mungkin Ustazah yang bisa on ya, cam, yang bisa. on cam. Tunjukkan senyum manisnya dulu. Oke. Kak Novi Terima minta tolong difotokan ya, yang bisa on cam. Kita tunggu dulu mungkin sebentar. Oke, kita tunggu. Alhamdulillah ada Ustazah Firda, ada Ustazah Aisyah. Nah, oke Ustazah. Ustazah Nana udah siap tuh. Nah,
Oke, alhamdulillah. Ustazah yang bisa on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Oke, sudah cukup banyak ya Mbak Novi ya? Ya, baik bisa dibantu saya hitung ya, hitungan ketiga ya. Baik, tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah? Sudah. Matur nuwun Kak Novi. Sama-sama. Oke, sebentar, bisa nge-freeze. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Ibu Ika, untuk Ibu Irma, dan juga Kak Novi untuk sharing ilmunya hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan pengetahuan baru. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami di sini. Oke, Ustadzah, sebentar lagi kita masih ada absen ya. Jadi Ustadzah Albata masih belum boleh untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih Ustadzah, terima kasih Bu Ika untuk materi malam hari ini. Sama-sama. Oke, mungkin bisa kita akhiri, bisa beristirahat karena sudah malam ya ini. Oke, saya sebagai host mohon maaf jika ada salah. Kita akhiri webinar malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Enak atubu tuh sumur ilaik. jengkolnya gitu. Bisa jadi kalau itu kita ngomongin makan doang. Itu pakai catering siapa ya? Kita ngomongin makan gitu doang. Oke, terima kasih Bu Ika. Selamat Iya, nanti kita bareng-bareng makan malam. doang. Boleh aku Mohon bawain izin, makanan doang. Waalaikumsalam Bu Bu Irma, Ika. Mbak Novi. Kamu tahu nggak Barina? Terima Kamu Barina high class banget gak sih? Kenapa ya? Ini cool coy, kamu tuh kan ekspresi panggil dia kayak gimana? Ustazah saya nggak bisa Ini nggak apa dia. nge-mute. Iya kayak, aduh nggak deh bahasa Malang. Mbak Hima minta tolong di-mute. Mbak Ima minta tolong di mute Dari sini sama Ustazah ya nggak Amira. ada lah. Bisa Kayaknya dilihat minta tolong di admit mau dikira di mana? Sekitar malam. karena untuk Sudah, absennya. Tahu. Udah. Beda banget ya sih menurut kamu? Ustazah Miftah Ustazah Mbak Amira Hima. udah masuk saja. Miftah oke. Oke, Ustazah Asti. Ustazah Asti. Wah, Ustazah Kamala sudah hadir? Sudah, ada. Nah. Absen Ustazah. Ya, Ustazah. Ustazah Vina Anissa. Hadir Ustazah. Ustazah Alia. Hadir Ustazah. Ustazah Firda. Hadir. Ustazah Amira. Hadir Ustazah. Ustazah Nabila. Hadir Ustazah. Ustazah Safina. hadir Us. Ustazah Chandrika. Hadir Us. Ustazah Vina Najma. Hadir Ustazah. Ustazah Zita. Ustazah Zita. Hadir Ustazah. Ustazah Maulidia. Ustazah Maulidia. Ustazah Iva. Hadir. Ustazah Rizda. Hadir Ustazah. Ustazah Faiza. Ustazah Faiza. Ustazah Titis. Hadir Us. Ustazah Afi. Hadir, Ustazah. Ustazah Atika Mukmina. Hadir Ustazah.
Ustazah Sinta, Hadir Us. Ustazah Iza, Ustazah Nurul Iza. Ustazah Nurul Iza. Ustazah Zora, Hadir Ustazah. Ustazah Meme, Hadir. Ustazah Rizky Atika, Hadir Ustazah. Ustazah Suci Milati, Hadir Ustazah. Ustazah Azza, Hadir. Ustazah Zizi, Ustazah Zizi. Oh, hadir. Ustazah Diana, Ustazah Nana, Hadir Ustazah. Ustazah Nurul, Ustazah Baik Hadir Nurul, Ustazah. Ustazah Syahir, Hadir. Ustazah Novi Hadir Permatasari, Ustazah. Ustazah Sasa, Hadir Ustazah. Ustazah Asti, Hadir. Ustazah Miftah, Hadir Ustazah. Ustazah Elia, Hadir Ustazah. Ustazah Arum, Hadir. Ustazah Imas, Hadir. Ustazah Suci Nur, Hadir. Ustazah Novi Azhari, Hadir Ustazah. Ustazah Hilda, Ustazah Hilda, Oke. Ustazah Fima Nadia, Hadir Ustazah. Ustazah Atta, Ustazah Atta, Ustazah Dia Fadila, Ustazah Dia, Ustazah Sofi Naura, Hadir. Ustazah Siti Anisa, Hadir Ustazah. Ustazah Sarah, Hadir Ustazah. Ustazah Karima, Hadir Ustazah. Ustazah Mayasari, Hadir Us. Ustazah Pipit, Ustazah Pipit. Berikutnya silakan dilanjutkan Ustazah Amira. Baik, Ustazah. Berikutnya Ustazah Dinda TK. Ustazah Dinda. Ustazah Ajeng. Ustazah Ajeng. Ustazah Tria. Ustazah Nadia Maulidiati. Hadir Ustazah. Ustazah Nita. Ustazah Nita. Hadir Ustazah. Ustazah Alfi Rusdiani. Ustazah Alfi Rusdiani. Ustazah Fatimah Az-Zahra. Ustazah Desi Nur Fitria. Ustazah Nur. Ustazah Desi hadir. Ustazah Nurul Sabilatul. Ustazah Nurul Sabilatul.